Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bersama Eko Kamarullah, channel tentang pembelajaran kita. Pernahkah kalian berpikir, ada makhluk hidup yang begitu kecil, unik, dan penuh misteri? Mereka bukan hewan, bukan tumbuhan, dan juga bukan jamur. Ya, inilah protista, kelompok organisme yang menjadi kunci memahami kehidupan di bumi. Di video ini, kita akan menjelajahi dunia protista yang luar biasa, dari si gesit paramecium, si cantik euglena, hingga alga yang mengisi lautan dengan warna kehidupan. Yuk, siapkan diri kalian untuk mempelajari dunia mikro yang penuh keajaiban. Karena ilmu itu tidak hanya dipelajari, tapi juga dirasakan. Yuk kita simak bersama. Protista. Protista merupakan salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Kingdom protista bersifat polifiletik, yaitu anggotanya berasal dari berbagai jenis nenek moyang. Ciri-ciri umum protista. 1. Eukariotik. 2. Uniselular atau multiselular koloni. 3. Umumnya bersifat aerob. Karena bersifat polifiletik, secara garis besar protista dibagi menjadi 1. Protista mirip jamur. 2. Protista mirip tumbuhan atau alga. 3. Protista mirip hewan atau protozoa. Mari kita belajar bersama jenis-jenis protista. Pertama, protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah protista yang merupakan anggota lama dari kingdom fungi. Jamur protista dipindahkan dari kingdom fungi karena cara reproduksi dan siklus hidupnya sesungguhnya berbeda dengan kingdom fungi. Protista mirip jamur terbagi menjadi dua, yaitu Mysomicota dan Oomycota. 1. Mysomicota atau slime molds. Mysomicota atau jamur lendir adalah jamur protista yang memiliki ciri A. Heterotrof. B. Aseluler. C. Berpigmen kuning, jingga atau warna terang lain. D. Alat gerak berupa pseudopodia atau flagellum. 2. Oomycota atau water molds. Oomycota atau jamur air adalah jamur protista yang memiliki ciri A. Heterotrof. B. Umumnya uniseluler. C. Tersusun atas hifa senositik. D. Dinding sel tersusun atas selulosa, namun tidak berkloroplas. Jamur air bereproduksi secara aseksual atau seksual. A. Reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan zoospora yang memiliki dua flagel. B. Reproduksi seksual dilakukan dengan menghasilkan zigot dari pertemuan gamet jantan yang dihasilkan antheridium dan gamet betina yang dihasilkan oogonium. Contoh, Saprolegnia, parasit ikan, Plasmopora viticola, jamur anggur, Phytophthora infestans, jamur kentang dan tomat. Kedua, protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan dapat disebut sebagai fitoplankton, uniseluler, atau alga atau ganggang, multiseluler. Ukuran ganggang berkisar antara 25 mikrometer contoh, Navicula, sampai 50 meter contoh, Macrositis. Ciri umum sel ganggang seperti pada gambar yaitu, memiliki membran sel, vakuola makanan, inti sel, badan Golgi, mitokondria, granula penyimpanan, kloroplas, bintik mata, vakuola kontraktil, flagella dan pirenoid. Ganggang memiliki beberapa bagian khusus pada struktur selnya, yaitu terdapat A. Dinding sel yang terbuat dari selulosa yang sangat tipis. B. Membran sel dilengkapi lapisan pelikel yang lentur di bawahnya. C. Kloroplas, organel yang mengandung pigmen fotosintesik untuk fotosintesis. D. Granula penyimpanan, tersebar di dalam kloroplas yang digunakan untuk menyimpan karbohidrat atau pati. E. Pirenoid, tempat penyimpanan karbohidrat utama yang terletak di dalam kloroplas. F. Bintik mata, reseptor cahaya, mengatur cahaya masuk ke detektor cahaya. Detektor cahaya akan menerima cahaya yang diatur bintik mata, kemudian sel bergerak mengikuti arah cahaya. G. Vakuola kontraktil, sebagai alat untuk osmoregulasi. H. Vakuola makanan, sebagai alat pencerna makanan yang masuk melalui sitostoma. I. Flagella, dimiliki spesies yang motil atau dapat bergerak bebas. Reproduksi ganggang dilakukan secara aseksual dan seksual. 1. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, fragmentasi dan pembentukan zoospora. 2. Secara seksual dilakukan dengan pembentukan zigot secara A. Secara isogami, gamet jantan dan betina ukurannya sama besar. B. Secara anisogami, gamet jantan dan betina ukurannya berbeda. C. Secara ogami, gamet berupa sel sperma dan sel telur.
Klasifikasi ganggang berdasarkan pigmen fotosintetik dan bentuk cadangan makanan. A. Filum Euglenophyta. Warna klorofil hijau. A dan B. Pigmen tambahan karoten, xanthofil. Bentuk cadangan makanan paramilum. B. Filum Chlorophyta. Warna klorofil hijau. A dan B. Pigmen tambahan karoten. Bentuk cadangan makanan amilum atau pati dan minyak. C. Filum Rhodophyta, merah. Warna klorofil hijau. A dan D. Pigmen tambahan phycoerythrin, phycocyanin. Bentuk cadangan makanan tepung fluorid. D. Filum Pyrophyta, coklat kemerahan. Warna klorofil hijau. A dan C. Pigmen tambahan karoten, xanthofil. Bentuk cadangan makanan amilum pati. E. Filum Pachyophyta, coklat. Warna klorofil hijau. A dan C. Pigmen tambahan fucoxanthin. Xanthofil. Bentuk cadangan makanan laminarin. F. Filum Chrysophyta, coklat keemasan. Warna klorofil hijau. A dan C. Pigmen tambahan fucoxanthin, karoten dan xanthofil. Bentuk cadangan makanan laminarin. G. Filum Basilisophyta. Warna klorofil hijau. A dan C. Pigmen tambahan karoten, xanthofil. Bentuk cadangan makanan leukosin. Kelompok Euglenophyta. Euglenophyta merupakan ganggang dengan bentuk peralihan dari hewan dan tumbuhan. Euglenophyta hidup secara autotrof ketika mendapat cahaya cukup dan secara heterotrof ketika cahaya kurang. Ciri Euglenophyta. 1. Memiliki pigmen utama klorofil. A dan B berwarna hijau. 2. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk paramilum. 3. Uniseluler. 4. Dinding sel berupa selulosa yang dilengkapi pelikel. 5. Bergerak bebas dengan 1 atau 2 flagela di ujung anterior. 6. Memiliki bintik mata yang tersusun atas pigmen phycobilin atau merah biru. 7. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Contoh, Euglena viridis sebagai parameter pencemaran. Kelompok Chlorophyta. Chlorophyta atau ganggang hijau, merupakan ganggang yang menjadi nenek moyang tumbuhan utama. Euglenophyta hidup sebagai epifit atau fitoplankton di dalam air. Ciri Chlorophyta. 1. Memiliki pigmen utama klorofil. A dan B berwarna hijau. 2. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk amilum dan minyak. 3. Uniseluler atau multiseluler koloni. 4. Dinding sel berupa selulosa. 5. Reproduksi aseksual dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. 6. Reproduksi seksual dengan cara isogami, anisogami dan oogami. Bentuk-bentuk Chlorophyta. A. Uniseluler sesil berbentuk bulat mangkuk, contoh, Chlorella, Chlorococcum. B. Uniseluler motil berbentuk bulat telur, contoh, Chlamydomonas. C. Multiseluler koloni sesil berbentuk koloni jala, contoh, Hydrodiction. Multiseluler koloni motil berbentuk koloni bulat, contoh, Volvos. E. Filamen, contoh, Spirogyra seperti spiral, Poedogonium, Ulotrix seperti jala. F. Talus, contoh, ulva atau selada laut. Kelompok Rhodophyta. Rhodophy disebut juga ganggang merah. Ciri Rhodophyta. 1. Memiliki pigmen utama phycoerythrin yang berwarna merah. 2. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluorid. 3. Multiseluler bertalus, makroskopis. 4. Dinding sel berupa selulosa dengan lapisan lendir di luar dan miofibril di dalam. 5. Reproduksi aseksual dengan karpospora yang terbentuk dari tetraspora. 6. Reproduksi seksual dengan pembentukan zigot dari gamet jantan yang dihasilkan spermatangium dan gamet betina yang dihasilkan karpogonium. Contoh, Eusema, rumput laut, Palmaria, Gelidium, Gracilaria, Gigartina. Kelompok Pyrophyta. Pyrophyta dinoflagellata disebut juga ganggang api. Ciri Pyrophyta. 1. Memiliki pigmen utama karoten, jingga, dan xanthofil, kuning, yang peka terhadap cahaya. 2. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk amilum atau pati. 3. Uniseluler. 4. Dinding sel berupa selulosa. 5. Tubuhnya mengandung fosfor yang bersifat fluoresens yang dapat memendarkan cahaya hijau biru di malam hari. 6. Bergerak bebas dengan 2 flagela di ujung anterior dan membentuk pusaran air ketika bergerak. 7. Peledakan populasi di perairan hangat menyebabkan fenomena red tide dan menghasilkan racun. A. Neurotoksin, contohnya dihasilkan oleh Gymnodium breve. B. Ciguatoksin, contohnya dihasilkan Gambierdiscus toxicus. 8. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner.
Kelompok Phaeophyta. Phaeophyta, ganggang coklat, hidup menempel pada substrat dan bagian lainnya mengapung di atas air. Ciri Phaeophyta. 1. Memiliki pigmen utama xanthofil, kuning, dan fukosantin, coklat. 2. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk laminarin. 3. Multiseluler bertalus, makroskopis. 4. Dinding sel berupa selulosa dengan lapisan gumi dan asam alginat di luar. 5. Dilengkapi gelembung udara untuk penyimpanan nitrogen dan mengapung. 6. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi dan pembentukan zoospora. 7. Reproduksi seksual dengan cara isogami dan oogami. Contoh, Sargassum vulgare, gulma laut, Turbinaria decurrens, Macrocystis, Fucus serratus, Laminaria. Kelompok Chrysophyta. Chrysophyta, alga keemasan atau pirang. Chrysophyta hidup sebagai fitoplankton di perairan tawar. Ciri Chrysophyta. 1. Memiliki pigmen utama fukosantin, coklat, karoten, jingga, dan xanthofil, kuning. 2. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk leukosin dan laminarin. 3. Uniseluler atau multiseluler koloni atau filamen. 4. Dinding sel berupa hemiselulosa dengan pektin atau silika. 5. Bergerak bebas dengan 2 flagella di ujung anterior. 6. Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner dan fragmentasi. 7. Reproduksi seksual dengan pembentukan auxospora. Contoh, Mycococcus, Sinura, Dinobrion. Kelompok Basiliriophyta. Basiliriophyta atau diatom. Diatom adalah ganggang yang memiliki struktur yang tersusun atas bagian tutup, epiteka, dan bagian wadah, hipoteka. Struktur diatom. Diatom merupakan bioluminescens di perairan laut yang dapat memendarkan cahaya di malam hari. Ciri diatom. 1. Memiliki pigmen utama karoten, jingga, dan xanthofil, kuning. 2. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk leukosin. 3. Uniseluler atau multiseluler koloni. 4. Dinding sel berupa selulosa dan di antara hipoteka dan epiteka terdapat rafe, celah, yang mengandung silika, kersik. 5. Mensekresikan tanah diatom. 6. Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan hipoteka dan epiteka. 7. Reproduksi seksual dengan pembentukan auxospora. Bentuk-bentuk diatom. A. Penalean, tubuh simetris bilateral. Contoh, Raponeis sp, Trinaria regina, Navicula sp, Pinularia sp. B. Centralean, tubuh simetris radial. Contoh, Triceratium pentasrinus, Arachnoidiscus ehrenbergi. Ketiga, protista mirip hewan. Protista mirip hewan dapat disebut sebagai zooplankton, uniseluler, atau protozoa, multiseluler. Ciri umum protozoa. 1. Uniseluler. 2. Memiliki alat gerak yang dapat berupa. Pseudopodia, merupakan juluran sitoplasma yang terjadi akibat gerakan ektoplasma dan endoplasma yang merupakan mikrofilamen. Flagel, merupakan bulu cambuk yang merupakan juluran mikrotubulus. Flagel berukuran besar dan jumlahnya sedikit. Silia, merupakan bulu getar yang merupakan juluran mikrotubulus. Silia berukuran kecil dan jumlahnya banyak dan tersebar. 3. Reproduksi dilakukan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Secara seksual dilakukan dengan konjugasi. Klasifikasi protozoa. 1. Rhizopoda. Rhizopoda atau Sarcodina adalah protozoa yang bergerak menggunakan pseudopodia, kaki semu, yang disebut gerak amoeboid. Struktur sel rhizopoda meliputi membran sel, endoplasma, vakuola makanan, vakuola kontraktil, ektoplasma, inti sel, sentriol. Ciri rhizopoda. 1. Uniseluler. 2. Heterotrof. 3. Bergerak dengan pseudopodia secara amoeboid. 4. Mencari makan dengan memangsa alga lain dengan menangkapnya menggunakan pseudopodia. Makanan yang ditangkap lalu ditelan melalui sitostoma secara endositosis, lalu menuju vakuola makanan untuk dicerna. 5. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. 2. Flagellata. Flagellata atau Mastigophora adalah protozoa yang bergerak menggunakan flagel, bulu cambuk, yang berfungsi sebagai alat renang. Ciri flagellata. 1. Uniseluler. 2. Autotrof atau heterotrof. 3. Umumnya parasit. 4. Bergerak dengan flagel dengan berenang. 5. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Klasifikasi flagellata berdasarkan klorofil.
A. Phytoflagellata, yaitu flagellata berklorofil atau tumbuhan, biasanya diklasifikasikan sebagai alga. Contoh, Euglena, Volvox, Noctiluca. B. Zooflagellata, yaitu flagellata tidak berklorofil atau hewan. Contoh, Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense, Trypanosoma evansi, Trichomonas vaginalis, Trichonympa, Leishmania, Giardia lambia. 3. Ciliata. Ciliata atau Ciliapora atau Infusoria merupakan protozoa yang bergerak menggunakan cilia, bulu getar yang berfungsi sebagai alat renang. Ciri ciliata. 1. Uniseluler. 2. Heterotrof. 3. Bergerak dengan silia. 4. Mencari makan dengan menangkapnya menggunakan silia dan memasukkan makanan ke dalam sitostoma. Makanan yang ditangkap lalu ditelan melalui sitostoma secara endositosis, lalu menuju vakuola makanan untuk dicerna. 5. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner secara membujur. 6. Reproduksi secara seksual dengan konjugasi. Klasifikasi ciliata berdasarkan motilitas. Ciliata motil, yaitu dapat bergerak bebas. Contoh, Paramecium, Didinium, pemangsa Paramecium, Balantidium coli. Ciliata sesil, yaitu hanya hidup menetap, biasanya hidup permukaan dasar laut. Contoh, Vorticella, Stentor. 4. Sporozoa. Sporozoa atau Apicomplexa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan memiliki siklus hidup kompleks. Ciri sporozoa. 1. Uniseluler. 2. Heterotrof. 3. Umumnya parasit. 4. Bergerak dengan mengubah kedudukan tubuhnya atau mengikuti pergerakan yang terjadi di lingkungannya. 5. Melekat dengan sel inang menggunakan kompleks apikal yang terdiri dari kait dan penghisap. 6. Reproduksi secara aseksual dengan skizogoni, membelah diri pada tubuh inang tetap, dan sporogoni, menghasilkan spora pada tubuh inang perantara. 7. Reproduksi seksual dengan peleburan mikrogamet, betina, dan makrogamet, jantan. Kesimpulan. Protista adalah kelompok organisme dengan struktur tubuh yang unik dan klasifikasi yang beragam, dari uniseluler hingga multiseluler, autotrof hingga heterotrof. Keberagaman ini menjadikan protista sebagai salah satu kunci penting dalam memahami kehidupan di bumi. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa di video berikutnya untuk penjelajahan ilmu yang lebih seru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi bel supaya kamu jadi yang pertama tahu saat video baru kami tayang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.